Selamat datang di channel kami iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. А также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах. В районе населенного пункта Явкино Николаевской области на огневой позиции поражена пусковая установка «Хаймарс». В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено 7 артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины и 102-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майская Донецкой Народной Республики, Шевченково Николаевской области, Затишье, Равнополье, Старомлиновка, Новотроицка, Кирилловка, Егоровка Донецкой Народной Республики, Маячка Запорожской области, Давыдов Брод, Молокоховка, Каривная и Михайловка Херсонской. Dozor Tambov 2 Sektora Чист. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до 100 боевиков и 15 единиц военной техники. Laporan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina, tanggal 25 September tahun 2022. Bagian 1. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan operasi militer khusus. Hingga 100 militan dan 15 unit peralatan militer dimusnahkan oleh serangan rudal di tempat penempatan sementara tentara bayaran asing di dekat kota Zaporozhye. Hingga 50 gerilyawan dan 28 unit peralatan militer dihancurkan oleh serangan senjata presisi tinggi Angkatan Udara Rusia pada titik perbaikan dan pemulihan peralatan Brigade Mekanis ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah penyelesaian Anovka dari Republik Rakyat Donetsk. Serangan tembakan terpusat oleh artileri Rusia menggagalkan upaya Brigade Serangan Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina untuk menyerang ke arah pemukiman Marinka di Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 50 militan. Sebagai hasil dari serangan presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia di titik penempatan permanen dan pusat komunikasi Brigade Mobil ke-46 dan Infanteri ke-60 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah pemukiman Bezimenoye, Mirolyubovka dan Osokorovka di wilayah Kherson, hingga 30 militan dan 5 peralatan militer dihancurkan. Hanya dalam satu hari di arah Nikolaev Krivoy Rog, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 110 orang tewas dan terluka, serta 13 unit peralatan militer. Penerbangan operasional taktis dan tentara, pasukan rudal dan serangan artileri menghantam dalam sehari pos komando Batalion Brigade Serangan Udara ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat kota Nikolaev, titik penempatan sementara tentara bayaran asing dan Brigade Penyerangan Gunung ke-10 Angkatan Bersenjata Ukraina di pinggiran barat kota Zaporozhye dan di wilayah Druskovka di Republik Rakyat Donetsk, serta 33 unit artileri, tenaga kerja dan peralatan militer di 178 distrik. Di daerah pemukiman Yavkino, wilayah Mykolaiv, sebuah peluncur HIMARS MLRS dipukul pada posisi menembak. Selama pertarungan kontra baterai, 7 peleton artileri terkena tembakan infanteri bermotor ke-57, serangan gunung ke-10, Brigade Mekanis ke-24 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-102 di daerah pemukiman Lyubimovka, wilayah Dnepropetrovsk, Markovo, Republik Rakyat Maiskoye Donetsk, Shevchenkovo, wilayah Mykolaiv, Tenang dan Rivne, wilayah Zaporozhye. Selain itu, peluncur sistem rudal anti-pesawat OSA AKM dihancurkan di dekat pemukiman Novoselivka di wilayah Zaporozhye. 2 depot amunisi di wilayah Antonovka dan Andrivka di Republik Rakyat Donetsk,
sebuah stasiun radar pertahanan udara di wilayah Krasnoarmeysk di Republik Rakyat Donetsk, dan kapal lapis baja jenis Gyurza ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Ukraina di wilayah pelabuhan Ochakiv. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia di daerah pemukiman Novoukrainka dan Bastanka, wilayah Mykolaiv, menembak jatuh dua pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina, yang dikonversi untuk menggunakan rudal anti-radar HARM Amerika. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 12 kendaraan udara tak berawak per hari di area pemukiman Yasinovataya, Staromlinovka, Novotroitskoye, Kirilovka, Yegorovka dari Republik Rakyat Donetsk, Mayaka, wilayah Zaporozhye, Davidovgrad, Malokakovka, Charivne dan Mikhailovka, Khersonilovka, wilayah. Juga dicegat di udara 21 peluncur roket, termasuk 18 roket HIMARS di area pemukiman Novaya Kakovka, wilayah Kherson dan Valerianovka, Republik Rakyat Donetsk, dan 3 roket Alder di area pemukiman Guselsku dan Neskuchnu, Donetsk Republik Rakyat. 3 rudal anti-radar HARM Amerika ditembak jatuh di dekat Novaya Kakovka di wilayah Kherson dan Sevatovo di Republik Rakyat Luhansk. Bagian 2. Secara total, sejak awal operasi militer khusus 301 pesawat, 155 helikopter, 2074 kendaraan udara tak berawak, 377 sistem rudal anti pesawat, 5.111 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 845 kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda, 3.413 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 5.874 unit kendaraan militer khusus. Rezim Kiev melanjutkan provokasi di area pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye. Artileri angkatan bersenjata Ukraina sekali lagi menembaki daerah pemukiman kota Nergodar dan wilayah yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada siang hari, artileri Ukraina menembakkan 59 peluru. 4 diantaranya meledak di dekat Jalan Kazahya di kota Nergodar, 1 menghantam saluran air di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir. Penembakan dilakukan dari area pemukiman Marganet dan Nikopol di wilayah Dnipropetrovska, yang dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Daya tembak musuh ditekan oleh tembakan balasan artileri Rusia. Selain itu, upaya Angkatan Bersenjata Ukraina untuk menyerang wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir dengan 8 drone kamikaze dicegah. Semua kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di luar wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir. Situasi radiasi di PLTN Zaporozhye normal. Tagar Rusia, tagar Ukraina @mod garis bawah Rusia. Обстрелы велись из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных вооруженных сил Украины. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Кроме того, предотвращены попытки вооруженных сил Украины нанести удары по территории атомной электростанции 8 дронами «Камикадзе». Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной электростанции. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.